سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu penguji ujian kinerja yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Rashid Ridho, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 batch 1, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus guru pengajar di MA Al Irsyad Tengaran Kabupaten Semarang. Pada hari ini Senin 12 Mei 2025 saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 yang bermaterikan fikih gadai jaminan barang. Bagaimana keseruan pembelajaran tersebut? Mari kita simak. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه وكأنه بدر التمام لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mencari keberkahan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas tolong dibimbing untuk berdoa. Silakan. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, Ustadz ingin mengabsen satu persatu. Yang disebutkan namanya tolong angkat tangan dan berkata hadir. Muhammad Rizki Hadir. Mujahid Marsus Hadir. Najmul Saqib Hadir. Ahmad Abdurrahman Hadir. Wildan Hadir. Husain. Kita lebih semangat, mari kita bakar semangat kita dengan es drinking. Kepada yang bertanggung jawab dipersilahkan. Aulita, siap. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Aulita. Siapa kita? Aulita. Aulita. Sebelum kita memasuki pembahasan yang menarik dan baru, mari kita murojaah sejenak tentang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita membahas tentang jaminan. Kita sudah belajar ada dua jaminan yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah dhaman, yang kedua adalah wakalah. Siapa yang masih ingat apa itu dhaman? Dhaman adalah orang yang menjamin utang. Terima kasih, 100 buat Anda. Kemudian kafalah. Siapa yang masih ingat apa itu kafalah? Saya Ustaz. Silakan Mas. Kafalah adalah orang yang menjamin orang yang berhutang. Baik. Terima kasih, jawabannya benar sekali. 100 buat Anda. Sebelum kita belajar bersama tentang gadai, Ustadz ingin menjelaskan apa tujuan kita belajar gadai. Yang pertama, agar siswa bisa memahami arti gadai, bisa menyebutkan contoh gadai, dan bisa menyebutkan rukun dan syarat gadai, serta bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan kita belajar masalah gadai. Andainya salah satu di antara kalian butuh fulus, butuh uang,
ingin minjam ke temannya, tapi temannya tidak mau kecuali ada jaminan. Nggak ada orang yang mau menjamin, nggak ada orang pula yang menjadi kafil. Apa yang harus dilakukan? Baik, silakan Mas Raffi. Gadai Ustaz. Pintar sekali. Ada jaminan barang yang disebut dengan gadai. Kita akan belajar masalah gadai pada pagi yang berbahagia ini. Silahkan semuanya lihat ke layar belakang. Kita lihat video, kemudian kita simpulkan apa yang terjadi dalam akad gadai. وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا او ارضا او سياره تحت يده حتى يمضي الدين كذلك هو الرهن شرعا. ومن الاحكام الفقهيه للرهن انه لا يصح للمدين رهنته وان تكون العين المرهونه موجوده وقت العقد وان يكون الرهن مرتهن ووكيله وان يكون الراهن جائز التصرف بالغا غير التصرف كالرهن بغير رضا المرتهن ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. عقد الرهن بالدين وليس المقصود لاستثمار وربح. لذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن لأنه قرض جر نفعه وكل قرض جر نفعه فهو ربا إلا أن يكون الرهن مرتهنا أو محلوبا فيجوز له أن يرهن المرهون إلا بالتعدي فمتى حل أجل الدين لزم الراهن الإيفاء وأدم ثمنه شيء أهين للراهن. قال تعالى: Setelah kita menyaksikan video yang sudah jelas, Ustadz ingin lebih memperdalam apa itu gadai. Gadai adalah jaminan barang yang diberikan kepada orang agar hutang itu lebih aman dan menenangkan. Rukun gadai ada 4. Yang pertama adalah rahin, penggadai. Tayyib, murtahin, yang kepadanya diserahkan gadai, penerima gadai. Kemudian barang gadai atau disebut dengan rohan au marhun. Kemudian sir, itu ketika barang jaminan dipegang oleh penerima gadai. Kemudian yang kedua adalah rohan ar-rasmi, ketika barang jaminan dipegang oleh pemberi gadai. Kemudian kita akan mendapatkan banyak sekali faedah-faedah tentang akad-akad gadai. Dari penjelasan Ustaz tadi dan dari video yang kita paparkan, Ustaz ingin mengetahui seberapa paham antum masalah ini. Ustaz kasih lembar kerja peserta didik, antum mengerjakan sesuai dengan kelompok. Silakan. Kalau dikerjakan semuanya bagian tadi ya. Tadi mengerjakan soal nomor berapa Mas? Nomor satu. Biasanya nomor 1. Iya. Nomor 1 jawabannya. Jawaban sudah ada di situ. Jawabannya adalah sah menurut enggak, antum nanti jawab yang mana? Evaluasi. Evaluasi. Oke. Udah Mas? berat.
pelajaran yang dapat dapat dari kegiatan ini? Menulis ya. Refleksi. Mujahid, sudah siap nanti maju ya? Apa yang nanti ada tulis? Oke, kelompok 2 siap maju? Siap? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, anak minta dari kelompok masing-masing mempresentasikan apa yang sudah dijawab. Untuk kelompok 1, silakan tolong maju menjelaskan yang sudah dijawab. Bismillah, anak akan menjawab dari pertanyaan pertama sesuai dengan studi kasus. Yang pertama adalah, pertanyaannya adalah, apakah transaksi ini sah menurut syariat? Jawabannya ya, sah, karena memenuhi rukun dan syarat rohan, yaitu adalah ada barang bernilai dan kerelaan kedua pihak, dan juga syarat yang paling penting yang terakhir adalah tidak mengandung riba. Selanjutnya kelompok kedua, tolong dipresentasikan. Bismillah, di sini Anda pengen menjawab untuk soal nomor 2. Apa hak dan kewajiban masing-masing pihak? Jawaban yang pertama, hak koperasi, menyimpan barang dengan aman dan boleh menjual jika utang tidak dibayar. Yang kedua, kewajiban koperasi, tidak menggunakan barang tanpa izin. Yang ketiga, hak petani menebus barangnya kapan saja setelah melunasi utang. Yang keempat, kewajiban petani membayar utang sesuai kesepakatan. Selanjutnya, Ustadz mau kasih kesimpulan buat antum semua bahwasanya gadai adalah akad jaminan barang. Kemudian macam-macamnya, ada gadai khiazi, ada pula gadai resmi. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, Ustadz ingin mengevaluasi pemahaman antum dengan pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan 2 saja dari 4 rukun gadai? Silakan Mas Bintang. Yang pertama ada penggadai, yang kedua ada penerima gadai. Terima kasih, jawabannya benar sekali Mas Bintang. Baik, selanjutnya kita melakukan refleksi sebelum kita tutup. Ada soal refleksi yang Ustadz ingin tanyakan, kemudian jawabannya ditulis di papan tulis. Untuk kelompok keempat, pertanyaannya adalah, apa pelajaran yang kamu dapat pada pertemuan hari ini? Silakan maju, ditulis di papan tulis. Baik, pertanyaan kedua, kelompok pertama, pada Mas Mujahid. Apa perasaan Anda belajar pada pagi yang berbahagia ini? Silakan tulis di papan tulis. Baik, alhamdulillah rangkaian belajar kita sudah kita selesaikan dan tiba saatnya kita menutup pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis yang akan dipimpin oleh teman antum. Kepada petugas, silakan. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
atas partisipasinya dan kerjasama yang baik. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi